Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang iklan paperclip atau PPC. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Agus Fajar Triutomo dengan NIM 500, yang kedua dengan Alia Zuanita dengan NIM 506, yang ketiga dengan Sri Lestari dengan NIM 513, yang keempat saya sendiri dengan NIM Fitri Nurika dengan NIM 525, dan yang terakhir Alvina Firdawati dengan NIM 533. Latar belakang. Dewasa ini pengguna internet sangat banyak dan diminati para pengusaha untuk mempromosikan produk atau jasanya, dan itu terbukti sangat efektif dengan perkembangan dan pergeseran sistem kehidupan manusia yang dulu tradisional bergeser pada teknologi seperti mesin, elektronik, dan internet. Dan sekarang kita memasuki era revolusi industri 4.0. Uang ditandai dengan munculnya perusahaan startup seperti Gojek, Traveloka, dan Uber. Jadi, perusahaan berlomba-lomba untuk menggait pelanggan baru dengan memanfaatkan peluang yang ada saat ini, yaitu pemasaran menggunakan internet. Perusahaan melakukan promosi melalui internet yang dirasa cukup efektif untuk menggait pelanggan. Contohnya adalah promosi dengan menggunakan iklan PPC. Pengertian PPC. PPC adalah sebuah iklan di internet, blog, dan website dengan modal penggunaannya adalah mengarahkan pengunjung yang mengklik iklan yang ada di blog atau website publisher ke halaman iklan, dan publisher akan menerima uang dari pihak perusahaan penyedia iklan PPC atau Google ketika pengunjung mengklik iklan. Sedangkan menurut Setiabudi dan Suranto, PPC adalah sebuah program atau metode bisnis yang dijalankan oleh sebuah perusahaan lewat jaringan internet yang nantinya pemilik situs, website, atau blog yang masuk dalam program tersebut akan mendapatkan uang dari setiap klik pada iklan yang dilakukan oleh pengunjung. Lanjutan iklan PPC telah ada lebih dari 1 dekade. Istilah PPC datang keberadaannya ada sejak tahun 1990 pada masa revolusi industri, di mana ada penemuan internet sehingga pelaku bisnis melakukan bisnis di internet. Salah satu perusahaan yang melampaui konsep ini adalah Gato.com. Kemudian Yahoo mengambil alih pada tahun 2003. Ada 2 program PPC utama yang populer tersedia, yaitu Google AdWords dan iklan Facebook. Dalam sebuah bisnis iklan PPC ada 3 pihak yang terlibat di dalamnya, antara lain: 1. Seorang publisher yang mempunyai blog atau website yang nantinya akan memasang skrip iklan yang telah diberikan perusahaan PPC. 2. Seorang pemilik produk, baik jasa atau non-jasa, yang ingin melakukan promosi menggunakan iklan PPC. 3. Perusahaan PPC yang bertindak sebagai penghubung antara pemilik produk atau jasa dan pemasang iklan publisher. Alur pihak-pihak dalam sistem iklan PPC. 1. Pemilik barang, diteruskan perusahaan penyedia dan perantara iklan PPC, Google, dan diteruskan lagi kepada publisher, blog, dan web. Kelebihan dan kekurangan iklan PPC. Berikut ini adalah kelebihan dari iklan PPC, antara lain menurut Setiabudi dan Suranto. 1. Quick action. PPC memberikan lalu lintas besar, hasil yang cepat, dan lebih banyak hip branding atau mengenalkan merek dalam rentang waktu yang singkat. 2. Negligible initial investment. Search engine mengenakan biaya untuk menyisipkan iklan PPC atau untuk membuat akun. Pengguna membayar hanya ketika seseorang benar-benar mengklik iklan. 3. Business get noticed globally. Bisnis bisa mendapatkan pengakuan global karena menggunakan jangkauan internet. 4. Jangkauan luas ke seluruh dunia. 5. Biaya relatif murah. Kelemahan dari iklan PPC. Berikut ini adalah kelemahan dari iklan PPC, antara lain
tergantung pada jaringan internet. 2 rawan penipuan. 3 lebih bersifat mengganggu karena ada iklan yang menutupi konten blog atau website. Definisi Google AdWords. Menurut Setiabudi Dasuranto, Google AdWords adalah program periklanan yang dapat berupa gambar, teks, bahkan video yang dapat ditampilkan pada halaman pada mesin pencari Google saat orang melakukan pencarian dengan kata kunci tertentu. Sumber dari Wikipedia mengatakan, sebuah platform iklan online yang dikembangkan oleh Google di mana pihak pengiklan atau pemilik barang membayar untuk mengiklankannya, yang menawarkan daftar produk, konten video, dan aplikasi di dalam tampilan website dalam blog di Google. Fungsi Google AdWords. Fungsi Google AdWords ada 2, yaitu yang pertama untuk mengarahkan pencari untuk bisa menemukan produk atau jasa yang Anda jual di situs Anda, karena iklan suatu produk atau jasa yang Anda buat akan ditampilkan di berbagai media internet yang terkait dengan jaringan Google. Yang kedua yaitu untuk mempromosikan produk atau jasa. Selanjutnya, cara mendaftar Google AdWords. Untuk dapat menggunakan Google AdWords, Anda harus membuat website dan akun Gmail terlebih dahulu. Setelah Anda memiliki, barulah Anda dapat membuat akun AdWords. Di bawah ini adalah langkah-langkah untuk mendaftar Google AdWords. Antara lain, yang pertama, buka Google Ads. Kedua, buka akun Google. Anda bisa menggunakan akun Google pribadi Anda. Namun, jika Anda tidak ingin kontak masuk email Anda penuh dengan email dari Google Ads, Anda bisa membuat akun Google baru khusus untuk keperluan Google AdWords. Untuk selanjutnya, yang ketiga yaitu pilih goal. Setelah login ke AdWords, Anda akan diminta untuk memilih goal dari iklan Anda. Ada 3 pilihan Google yang disediakan AdWords dan pilih salah satu yang paling cocok dengan bisnis Anda. Goal yang pertama adalah menghubungi Anda melalui telepon. Jika Anda menjalankan bisnis yang kebanyakan transaksinya dilakukan via telepon, pilihlah goal pertama. Misalnya, Anda mengelola bisnis konsultasi yang menuntut klien untuk berbicara panjang melalui telepon. Goal yang kedua adalah mengunjungi toko fisik. Apabila Anda mengelola toko fisik seperti restoran, kafe, rumah makan, atau jenis usaha lain yang menuntut pelanggan untuk langsung mengunjungi toko, Anda bisa memilih goal kedua. Yang goal terakhir adalah mengunjungi website. Jika transaksi usaha Anda kebanyakan dilakukan melalui website, sebaiknya pilih goal ketiga. Pelanggan bisa langsung mengunjungi website Anda. Yang keempat adalah pilih jangkauan lokasi. Selanjutnya, pilih jangkauan lokasi yang Anda targetkan. Anda bebas memilih jangkauan lokasi baik di Indonesia maupun luar negeri. Anda bahkan bisa mempersempit jangkauan lokasi ke kota atau provinsi tertentu. Yang kelima adalah pilih kategori. Pilih kategori bisnis yang Anda kelola untuk memudahkan Google untuk menentukan target audiens iklan Anda. Yang keenam adalah buat copy iklan. Membuat copy iklan untuk paid research tidak bisa dilakukan sembarangan. Google membatasi karakter untuk copy iklan Anda. Untuk headline iklan Anda bisa menulis sampai 30 karakter, sedangkan untuk isi iklan Anda bisa menulis sampai 80 karakter. Dengan karakter terbatas, Anda dituntut untuk membuat iklan yang singkat, padat, jelas, dan tentu menarik. Buatlah materi iklan yang berisi instruksi jelas apa yang harus dilakukan calon pelanggan ketika melihatnya. Yang nomor 7, masukkan foto. Pilih foto terbaik yang menggambarkan bisnis dan promosi yang sedang Anda jalankan. Pilih foto ini opsional. Yang ke-8, tentukan budget. Jangan khawatir soal budget ketika menggunakan Google AdWords. Google menerapkan PPC atau pay per click. Jika iklan Anda tidak diklik, Anda tidak perlu membayar. Jadi, Anda hanya perlu membayar ketika iklan diklik oleh target audiens Anda. Dengan cara ini, Anda bisa menghemat biaya iklan. Yang ke-9, pilih metode pembayaran. Metode pembayaran yang disediakan Google cukup beragam. Anda bisa membayar menggunakan kartu kredit atau transfer bank. Jadi, meskipun Anda tidak memiliki kartu kredit,
bisa manfaatkan layanan Google AdWords. Kesimpulan, iklan PPC adalah sebuah strategi pemasaran baru yang menitik beratkan pada penggunaan internet di mana pengiklan bisa memposting iklannya ke seluruh website dan blog publisher dengan ketentuan dan syarat yang ditentukan. Ada 3 pihak dalam konsep pemasaran dengan iklan PPC, antara lain pemilik produk atau jasa, perusahaan penyedia iklan seperti Google, dan publisher blog dan website. Google AdWords adalah layanan hosting dari Google penyedia layanan di mana pemilik produk atau jasa bisa mempromosikan produk atau jasanya ke masyarakat melalui blog dan website. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.